Hai, kembali lagi bersama gue Nico di The Big Talk Dark Edition. Bagi kalian yang bermukim di ibu kota Jakarta, pasti pernah mendengar atau mungkin sering melewati jalan ini, Jalan MT Haryono. Jika kalian sering melewati jalan ini, pasti kalian tidak asing dengan gedung pencakar langit yang dikenal dengan sebutan Menara Saidah. Menara Saidah sempat kembali viral pada akhir tahun 2019 karena cerita horor yang pernah dialami oleh Bramasta Zaki melalui cuitannya di Twitter yang melakukan penelusuran ilegal masuk ke dalam gedung Menara Saidah. Sebelum kita masuk ke kisah mistis yang dialami oleh Bramasta Zaki, berikut seluk-beluk awal berdirinya Menara Saidah. Grasindo adalah nama awal yang disematkan untuk gedung ini sebelum diganti menjadi nama Saidah. Pada awalnya, gedung ini dimiliki oleh PT Mustika Ratu dengan memiliki 15 lantai. Dan pada tahun 1995, gedung ini dilelang dan dimenangkan oleh keluarga Saidah Abu Bakar Ibrahim. Setelah memenangkan lelang gedung tersebut, nama Grasindo resmi bergeser, diganti menjadi Menara Saidah yang diambil dari nama pemiliknya, Saidah Abu Bakar Ibrahim. Gedung ini mengalami renovasi dengan skala besar, dimulai pada tahun 1995 sampai pada tahun 1998 di tangan kontraktor Hutama Karya dengan menambahkan ketinggian 13 lantai di dalamnya menjadi 28 lantai dan menjadikan Menara Saidah sebagai gedung pencakar langit pertama yang dibuat oleh kontraktor tersebut. Dan Menara Saidah ini memakan anggaran sebanyak 50 miliar untuk pembangunannya. Jika dilihat dengan seksama, Menara Saidah memiliki desain klasik Romawi dengan pilar-pilar megah di depan gedungnya. Selain itu, juga ada beberapa patung bergaya Romawi di depan dan di dalam bangunan. Berselang 6 tahun setelah Menara Saidah resmi difungsikan, pada tahun 2007, Menara Saidah resmi ditutup untuk umum dengan alasan fondasi gedung yang tidak berdiri tegak dan cenderung miring beberapa derajat yang dianggap akan membahayakan keselamatan para penghuni gedung. Konstruksi bangunan Menara Saidah dari awal dianggap sudah bermasalah. Namun dari pemilik gedung dan suku dinas, pengawasan dan penertiban bangunan tidak ada yang memberikan kejelasan mengenai hal tersebut. Pada masa kejayaan berdirinya Menara Saidah, gedung yang memiliki 28 lantai tersebut sangat ramai. Bahkan sebanyak 34 tenan menyewa ruangan kantor di gedung yang berdekatan dengan stasiun Cawang tersebut. Namun, karena manajemen pengelolaan Menara Saidah yang dianggap buruk, membuat para tenan tidak nyaman. Karena tak terawatnya fasilitas gedung, membuat para tenan satu persatu meninggalkan Menara Saidah. Tenan terakhir yang tercatat meninggalkan Menara Saidah adalah Bank BNI. Dan sejak tak ada lagi tenan yang mengisi ruangan kantor, membuat pemilik Menara Saidah memutus hubungan kerja karyawannya dengan sepihak. Setelah terbengkalai cukup lama, Menara Saidah ternyata banyak diminati oleh para calon pembeli gedung. Bahkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri sempat ingin mengambil alih gedung tersebut. Namun, semua upaya tak berjalan dengan lancar.
Bahkan renovasi terhenti setelah baru berjalan 2 bulan, menjadikan Menara Saidah dikenal seram dan angker. Bahkan Menara Saidah masuk menjadi urban legend populer di Jakarta. Banyak cerita seram bermunculan, seperti kisah yang dialami oleh Bramasta Zaki yang melakukan penelusuran masuk ke dalam gedung Menara Saidah yang dilakukannya pada tahun 2011 melalui cuitannya yang viral pada akhir tahun 2019 lalu. Melalui cuitannya, ia mengungkapkan, "Saidah ngetren lagi ya? Ya elah bro, gue udah di sana dari 2011. Hasilnya serem sih, tapi cek ide coba, barangkali pada minat baca." Kejadian ini terjadi pada tahun 2011, di mana gue dan teman-teman gue masih duduk di bangku SMA kelas 1. Jadi gini, setelah gue dan teman-teman gue menyiapkan perlengkapan, kita semua jalan naik motor. Ada 6 orang, gue, Galih, Hanum, Rian, Dika, dan almarhum Tejo. Posisi jam 10, kami udah sampai di Menara Saidah. Hal pertama yang gue lakuin saat pertama nyampe di sana adalah gue nyogok satpam pakai kopi. Ya iyalah, kalau tanpa sogokan mana bisa masuk ke dalam. Setelahnya Bramasta melanjutkan ceritanya. Setelah selesai perjalanan yang ia mulai dari basement pertama menuju ke basement kedua, ia mengaku hawanya semakin lembab dan menekan. Senter yang dipakai adalah handphone BlackBerry, dan satu persatu handphone mati. Itu aneh, gak mungkin satu persatu handphone kita ribut barengan. Setelah 15 menitan, kita bersantai di musola basement 2. Dan saat itu gue menemukan jejak kaki, dan itu masih baru, tapi gede-gede ukuran jejak kaki tersebut. Jujur, gue yang aslinya skeptis mulai agak-agak ngeri sih. Kita berusaha stay frosty karena kondisi emang gelap AF. Gak ada lampu selain pinjaman senter dari satpam dan flash handphone BlackBerry. Dan lucunya agak-agak bau bangkai. Gue sih tetap mencoba berpikir logis, mungkin itu bangkai tikus atau bangkai kucing. Dan di basement 3 ini becek banget guys, airnya setumit. Di bawah basement 2 kita sempat ketemu para pekerja yang lagi tidur di bawah lampu kuning. Nah, pas di atas, si Hanung nanya satpam, "Pak, itu di bawah ada kuli-kuli ya lagi tidur?" Dan reaksi Pak Satpam adalah, "Hah? Boro-boro kuli? Listrik aja cuma sampai pos satpam. Terus siapa dong yang kita lihat di basement 2 tadi?" Bramasta dan kawan-kawan memutuskan untuk santai sejenak, keluar dan mengitari gedung. Setelahnya, Bramasta dan temannya memutuskan untuk masuk ke lobi. Gue duduk sambil sebats di dekat air mancur bersama Hanum. Tejo asik mainan kursi, sementara yang lain pada menjelajah ruangan. Tiba-tiba Tejo berteriak, "Woi, ini kursi gua woi." Itu gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Tejo tarik-tarikan kursi sama angin, dan pas dia lepas itu kursi mental agak jauh. Di sini gue mulai merinding, tapi akal sehat gue masih mikir, paling Tejo bohongan. Di kamar mandi laki-laki sebelah kiri dari pintu lobi ada lubang segede orang di dinding. Dalamnya memang sistem pipa gedung. Nggak sampai 3 menit, si Gali teriak, "Bray, ada kertas Bray." Dia di kamar mandi cewek. Ya udah, kita semua langsung ke kamar mandi cewek. Gue yang ambil itu kertas di atas kloset duduk, kayak kertas lamaran gitu, kayak amplop warna coklat. Pas gue lihat-lihat, ada sebuah tulisan. Ada sebuah tulisan yang kalau ditulis pakai bolpen tuh isi tinta bolpennya kayak abis gitu. Yang bertuliskan, "Tolong." Gue nge-freeze di situ. Ya udah, gue liatin dong itu kertas ke semua orang. Kebetulan Tejo berdiri dekat pintu. Gak lama kita di luar, si Tejo sama Rian teriak lagi, "Boy, tangkap boy." Wah bangsat, ngapa lagi nih? Masih lemes gue. Rupanya mereka mengejar sesuatu. Dan sesuatu itu lari ke lubang deket kamar mandi cowok.
Kalau kata mereka sih bentukannya kecil, botak, mirip-mirip tuyul. Tapi gue gak bisa ngomong apa-apa karena gue juga gak lihat. Akhirnya kami keluar gedung lagi, laporan dan cerita deh sama satpam. Dan lo tahu apa yang satpam itu bilang? Halah, paling itu mah noni Belanda, sering dia mah gitu. Lah anjing, jadi gue barusan digodain sama noni Belanda tahun 1800-an. Selama 15 menit di luar gedung untuk berbincang-bincang dengan satpam, sekaligus mereka istirahat sejenak. Bramasta dan kawan-kawannya akhirnya memutuskan untuk masuk kembali ke dalam gedung. Kali ini basement yang menjadi tujuan. Setelah sempat melihat beberapa ada kuli bangunan yang terduduk tidur di bawah lampu kuning, setibanya mereka di basement, mereka tidak lagi melihat para kuli-kuli tersebut. Bener sih, si kuli di basement 2 gak ada dong. Wah, sakit nih tempat. Karena di basement 1 dan 2 dikunci tempatnya. Kita turun lagi ke basement 3 dan ternyata basement 3 gak dikunci. Nah, kita masuk dari sana untuk buka kunci di basement 1 dan basement 2. Pas lagi turun di basement 3, tiba-tiba Hanung dan Rian yang jalannya mereka di belakang kita tiba-tiba ngibrit lagi ke atas. Gue pikir kenapa lagi tuh? Pikir udah kepalang tanggung, gue sama Tejo memutuskan untuk tetap turun ke basement 3 dan masuk ke pintu itu dengan gue ganjel sendal. Akhirnya gue nyeker sebelah naik ke tangga. Suasana cukup mencekam dan gak lama handphone gue kembali restart ulang. Dor! Panik level 300 dong gue. Ya Allah, mau mati lagi. Tejo buru-buru nyalain korek dan bilang ke gue buat nunggu reboot handphone gue selesai. Karena terlalu bahaya kalau kita turun tanpa senter. Pas lagi tunggu reboot, kita mendengar suara langkah kaki. Kalian dengar gak? Ada sesuatu yang besar menginjakkan kakinya di atas sini, teman-teman. Wah, tambah panik dong. Tapi gue gak mau tutup mata. Takut kaget soalnya kalau pas buka mata. Sambil berharap reboot handphone gue udah selesai. Lo kan tahu sendiri, BlackBerry reboot 6 tahun, saking lamanya. Memang ya, bagi kalian yang menggunakan BlackBerry pada masanya, reboot atau restart ulang BlackBerry itu emang paling menjengkelkan. Apalagi loadingnya tuh lama. Akhirnya kelar tuh reboot handphone gue. Gue langsung nyalain center dan kita turun pelan-pelan. Sampai di bawah, pintu yang gue ganjel pakai sendal sebelah gue ketutup dong. Dan ternyata tinggal dorong bisa cuy. Sendal gue ketipisan buat ganjel pintu. Akhirnya kita ke atas. Gue tanya, kenapa Hanung sama Rian ngibrit? Dia bilang, belakang lo anjir, ada Mbak Kunti pakai baju merah. Intinya cuy, sekarang kalau mau nyali ke sana kayaknya nggak apa-apa deh. Udah asik di sana mah, udah nggak seram lagi. Tinggal bayar aja itu satpam buat masuk ke Menara Saidah. Tinggal sogok pakai uang 100.000, rokok dan kopi. And you got yourself a ticket to hell. Tutup dari cuitan Bramasta Zaki mengenai penelusurannya di Menara Saidah. Kisah perempuan berbaju merah yang menghantui gedung Menara Saidah memang menjadi yang paling terkenal. Konon hantu ini menghuni di lantai 3. Salah satu kisah mistisnya adalah hantu ini menampakkan diri dengan meminta tolong kepada satpam untuk diantarkan ke lantai 14. Namun pada saat sang satpam mengantar perempuan berbaju merah ini, perempuan itu menghilang entah kemana saat lift berjalan. Tak hanya itu saja, ada sebuah kisah ojek online yang mendapatkan orderan dari lobi Menara Saidah. Driver ojol tersebut menerima orderan berupa sebuah paket
dari titik gedung Menara Saidah. Sesampainya di lokasi, yang ia dapati hanya gedung kosong dan sepi. Jadi, siapa yang order paket? Dan yang lainnya ada juga kisah makhluk penunggu lift. Gedung Saidah juga sangat terkenal karena liftnya yang lambat. Menurut penuturan satpam di gedung tersebut, Menara Saidah memang membeli lift bekas. Meski sudah beberapa kali diperbaiki, tetap saja lift di Menara Saidah terasa lambat. Tapi kabarnya, lambatnya lift di Menara Saidah bukan karena masalah dari liftnya sendiri, melainkan campur tangan dari makhluk goib. Selain itu juga ada kisah makhluk berupa ular sebesar pohon kelapa dan juga macan. Dan juga beredar kabar jika Menara Saidah berdiri di lahan kosong yang juga difungsikan sebagai tanah kuburan. Sampai di sini bisa disimpulkan jika gedung Saidah memang dibiarkan ditelantarkan oleh pemilik gedung. Entah apa tujuan dari mereka menelantarkan gedung mewah tersebut. Padahal jika dialihfungsikan mungkin akan lebih bermanfaat. Menurut kalian, kenapa Menara Saidah ditelantarkan? Kalian bisa komentar di bawah. Sekian untuk kisah Menara Saidah kali ini. Gue Niko pamit undur diri. Sampai bertemu di The Big Talk Third Edition.